Saya akan mendemokan bagaimana kita bisa menghitung komisi sebagai agen properti. Di sini saya buatkan artikelnya dan juga kalkulatornya. Nanti kita bisa cari di sini pakai keyword komisi. Kita klik komisi nanti akan muncul artikelnya. Nah, cari klik di sini. Nah, ini adalah artikelnya. Di sini kita bisa skenario misalkan kita naruh 1 miliar transaksinya, terus lokasinya ada di luar Bali misalkan Jakarta, ini tidak ada co-broking, berapa komisi yang kita dapat. Nah, ini adalah perhitungannya komisi yang akan kita dapat, yang akan kita dapatkan di sini. Nilai transaksi 1 miliar. Kalau transaksi 1 miliar itu komisinya adalah di bawah 1 miliar itu nilainya 3%. Antara 1 miliar sampai 3 miliar nilainya 2,5%. Di atas 3 miliar komisinya 2%. Nah, mari kita lihat komisi kan dibagi ke siapa aja. Nah, dari transaksi 1 miliar ini, total komisi adalah 25 juta. Lokasinya di luar Bali. Kalau misalkan di Bali ini ada perhitungannya lagi nih, komisinya adalah 5%. Komisi jualnya 5%. Tapi ini kita ada di Jakarta, berarti komisinya adalah 1 miliar itu 3%. Oke, jadi komisinya adalah 25 juta dan ini tidak ada co-broking. Nah, dari 25 juta ini nantinya itu akan dibagi ke antara tim yang jual sama tim yang beli. Tim yang jual itu adalah orang yang memiliki listing. Jadi agen properti dan kantor yang memiliki listingan itu, mereka akan dapat 12,5 juta. Tim beli adalah mereka yang berhasil mengadakan transaksi dari kantor agen propertinya ataupun dari individunya. Jadi mereka akan dapat 12,5 juta. Jadi yang dari 25 juta ini kita kebagi ke dua pihak ya, tim jual sama tim beli. Nah, detail seperti ini. Kantor yang jual dapat komisinya 6,25, individu agen propertinya dapatnya 6,25 juta. Kantor yang berhasil mengadakan pembelian ini dapat 6,25 juga. Individunya agen properti juga dapat 6,25. Ini secara praktiknya mungkin bisa jadi satu orang nih, antara mereka yang jual sama mereka yang beli itu adalah satu orang, satu individu atau satu kantor. Jadi mereka akan dapatnya masing-masing dapatnya 12,5 juta kalau mereka satu kantor. Nah, sekarang saya mau demoin bagaimana misalkan ada co-broking. Co-broking adalah ada kerjasama antara sesama agen properti. Bisa sesama anggota AREBI atau ada juga agen properti yang bukan member AREBI. AREBI itu ada Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, atau juga yang melalui broker tradisional. Saya coba uh, simulasikan misalnya sesama agen properti anggota AREBI. Ini sih ada schedule-nya juga nih. Brighton dengan kantor Arabia maka akan bagi 50-50. Jadi perhitungannya seperti ini. Bila transaksinya 1 miliar, tadi kan komisinya 25 juta ya. 25 juta nih tetapnya dibagi dua nih, 12 setengah. Nah, bagaimana dengan pembagian ininya? Ini ada hitungan yang masih sini. Tim yang jual tadi tetap dapat 12,5 juta. Yang jual itu adalah kantor sama agen propertinya yang punya listingnya, tetap dapat 6,5 juta. Nah, bagaimana kalau yang transaksi itu diperankan oleh agen properti lain sama anggota RB? Nah, dia tetap dapat 12,5 juta nih timnya, tapi kan akan dibagi tiga nih, antara kantor Brightonnya dapat 3,125, terus individunya agen Brighton yang selaku pihak koprok juga dapat 3,125, lalu partnernya akan dapat 6,25 ya, sesama kantornya itu. Jadi komisi ini akan dibagi ke 5 orang nih ya, ini ke 5 orang. Kalau yang tadi skenario adalah sesama agen properti anggota RIB. Nah, ini perhitungan seperti ini, yang uh, dari yang 1 miliar tadi hitungan seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan anggota RIB? Kalau bukan anggota RIB itu ada perhitungannya, ada di sini adalah 55 banding 45. Jadi Brighton dapat 55, non RIB dapat 45. Nah, masih 1 miliar, komisi masih sama 25 juta. Tapi ini nanti akan dibagi ke 5 orang juga nih. Yang jual sama yang individu tetap tadi ya, nggak kita kotak-katik. Tapi yang komisi untuk yang beli ini, tim belinya dapatnya 3,475 nih, dibagi ke kantor non RIB-nya itu dapat 5,625, agen propertinya individu dapat 3,43, komisi kantor dapatnya 3,43. Nah, itu kalau yang
uh, sesama agen properti bukan member RB. Bagaimana kalau dengan broker tradisional? Kalau broker tradisional itu ketentuannya 70/30%. Jadi kita pakai scanner yang masih 1 miliar ini, pakai 1 miliar, uh, ini akan dibagi ke 5 orang tadi, yang ini tetap sama yang jual sama yang individunya, yang kantor sama agen properti yang individunya tetap 6,25 yang jual. Nah yang beli ini brokernya dapat broker tradisional dapat 3,75, agen co-brokernya individu dapatnya 4,35, dan komisi kantor yang sebagai agen brokernya dapatnya 4,375. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah nih angkanya. Misalkan saya ganti ke 3 miliar ya. Saya ganti ke angka 33 miliar. Nah, dan ini saya coba tidak ada co-broking. Nah, ganti lagi nih hitungannya nih. 3 miliar berarti kan komisinya 75 juta. Nah, ini pembagiannya juga sama, kita tidak ada hitungan rembusnya. Dapatnya sekian. Ya, coba kalau kita ke skenario misalkan pakai agen broker tradisional. Nah, hitungannya berubah lagi. Nah, posisi kita di agen sebagai agen properti kan bisa di bagian individu yang tim jual ataupun di individu yang tim yang beli ini. Ini bisa dirangkap satu orang ini. Begitu kira-kira. Kalau misalkan transaksi sewa juga bisa lagi nih. Kalau sewa itu beda lagi hitungannya. Kalau sewa itu ini ada rule-nya nih, di atas 50 juta 5%, di antara 25 50 7,5%, di bawah 25 juta hitungannya 10%. Nah, kita bisa pakai kalkulator lagi tuh hitungannya. Masuk aja ke kumpulproperti.com di sini. Nah, kita bisa skenario kan sendiri transaksi yang akan kita itu berapa.